Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ophilia Suryato dari program studi manajemen angkatan 2017. Saya akan menjelaskan hasil kerja praktik saya yang berjudul Kedisiplinan Kerja dalam Kinerja Karyawan pada PT Marconi Mandiri Perkasa. Latar belakang yang pertama, penulis memilih PT Marconi Mandiri Perkasa yang berlokasi di Jalan Raya Cikalong Sari RT 001 RW 004 Cikalong Sari, Jatirasa, Karawang. PT Marconi Mandiri Perkasa merupakan dealer Honda yang awalnya menjalankan bisnis kendaraan bermotor di Pamanukan hingga diangkat menjadi AHAS. Selanjutnya, gambaran umum perusahaan. PT Marconi Mandiri Perkasa tumbuh dari sebuah entitas bisnis kecil yang didirikan di Pamanukan oleh Bapak Insinyur Immanuel Suherling pada tahun 1987 yang awalnya menjalankan bisnis servis kendaraan bermotor di Pamanukan hingga diangkat menjadi AHAS. Nama perusahaan PT Marconi Mandiri Perkasa, tanggal berdiri Oktober 2010, alamat Jalan Raya Cikalong Sari RT 001 RW 004 Cikalong Sari, Jatirasa, Karawang. Jumlah karyawan 15 orang, produk motor Honda. Selanjutnya, tinjauan pustaka yaitu Grand Theory. Menurut Amirullah tahun 2015 mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia lainnya. Menurut Suprihanto 2014 mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penerapan karyawan, pemberian perintah, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia dan alam, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Menurut Suparyanto dan Abdul Bari tahun 2014, pengertian manajemen diungkapkan oleh beberapa ahli. Menurut Harold Holt dan Sil O'Donnell mengatakan bahwa manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain, di mana manajemen mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penerapan, pengarahan, dan pengendalian. Selanjutnya, Midland Theory manajemen sumber daya manusia menurut Mati Fatwa Effendi Arianja tahun 2011. Manajemen sumber daya manusia adalah keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas. Menurut Lijan Poltak Sinambela tahun 2016, manajemen sumber daya manusia pengelolaan sumber daya manusia sebagai sumber daya atau aset yang utama melalui penerapan fungsi manajemen maupun fungsi operasional sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Menurut Samsuni 2007, manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan terhadap sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, range teori kedisiplinan kerja menurut Hasibuan tahun 2014. Kedisiplinan kerja merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang terpenting, karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Menurut Mangkunegara tahun 2013, kedisiplinan kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. Menurut Ripai tahun 2005, disiplin kerja memiliki beberapa komponen seperti kehadiran, ketaatan pada peraturan kerja, ketaatan pada standar kerja, tingkat kewaspadaan tinggi, dan bekerja etis. Selanjutnya, tujuan umum menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa, karena ilmu diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan pada instansi atau perusahaan. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama, membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha kerja. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin
ilmu di lingkungan kerja sebenarnya sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Yang keempat, melatih mental manusia untuk selalu siap dan tanggap dengan kondisi yang ada di lapangan pekerjaan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif library research dan terkait dengan pelaksanaan kerja praktek. Selanjutnya, tugas-tugas yang dilakukan penulis diantara lain adalah melakukan rekap absen karyawan dan membuat surat cuti karyawan. Selanjutnya, tugas utama melakukan rekap absen karyawan. Kegiatan rekap absen merupakan kegiatan rekap daftar hadir karyawan dalam bekerja selama 1 bulan yang bertujuan untuk mengetahui berapa banyak karyawan tersebut hadir, tidak hadir, izin cuti, dan tidak masuk. Selanjutnya, tugas pendukung membuat surat cuti karyawan. Surat cuti merupakan yang dibuat sebagai bentuk pemberitahuan atau permohonan izin ke perusahaan agar diberikan izin tidak masuk kerja, sehingga memberikan kesan baik bagi seorang karyawan terhadap perusahaan. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi di perusahaan. Tingkat kedisiplinan dari beberapa karyawan di PT Marconi Mandiri Perkasa masih rendah karena banyak karyawan tidak tepat waktu pada jam kerja yang sudah ditentukan. Bahkan ada satu karyawan di mana karyawan melakukan kesalahan pengirim kendaraan bermotor yang sudah dibeli oleh konsumen tidak sampai tempat konsumen, mengakibatkan karyawan tersebut di PHK di perusahaan tersebut. Solusinya, kedisiplinan dari pihak perusahaan, maka perlu tindakan dari manajemen HRD untuk dapat meningkatkan pengiriman kendaraan bermotor dengan cara memberikan sanksi yang tegas jika karyawan tersebut melakukan pengiriman kendaraan bermotor tidak sampai tujuan. Selanjutnya, kesimpulannya, kegiatan yang dilakukan selama kerja praktek yang dimulai pada tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari tahun 2020 di PT Marconi Mandiri Perkasa yang bergerak di bidang bisnis kendaraan bermotor hingga diangkat menjadi AHAS. Maka kedisiplinan kerja mempunyai peranan yang sangat penting untuk perusahaan meningkatkan kinerja pada karyawan, di mana mengharapkan kinerja karyawan yang baik dan taat pada peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Saran bagi PT Marconi Mandiri Perkasa yaitu perusahaan dapat meningkatkan kembali kedisiplinan kinerja yang dilakukan dan kegiatan kerja. Dengan begitu akan lebih baik lagi ke depannya. Perusahaan harus pula meningkatkan kerja sama tim agar pekerjaan yang ada cepat terselesaikan dan dapat mengurangi stres kerja. Itulah penjelasan tentang kerja praktek yang saya kerjakan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.